Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya masih diberi kesehatan sampai hari ini, sampai detik ini bisa duduk di sini berjumpa dengan teman-teman. Alhamdulillah buat Allah yang selalu mengasih kesehatan buat saya. Dan serta sholawat serta salam saya limpahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa memberi syafaat nanti di akhir zaman ya, di yaumul kiamah. Nah, jadi teman-teman, saya Angga dari channel Pintu Surga, dimana ini video pertama kali saya berkisah atau bercerita tentang kisah ya. Jadi tujuan saya bikin channel ini adalah sebenarnya syiar agama Islam, dimana nanti di channel ini berisi tentang banyak kisah sejarah tentang Islam, ataupun mungkin saya juga mengupas tentang Al-Quran dan lainnya lah ya, tentang agama Islam ya, dengan tujuan channel ini bisa mensiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia teman-teman. Di kesempatan kali ini, di pertama kali video ini ya, karena ini masih baru pertama kali saya buat videonya. Kemarin saya pernah bikin, cuma dengan konsep yang berbeda, saya bahas tentang Al-Quran ya. Nah, saya di sini berarti video yang kedua saya, video yang kedua ini saya akan membahas tentang Perang Badar teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak yang sudah tahu tentang Perang Badar? Nah, kalau buat teman-teman yang sudah tahu, semoga info yang saya akan sampaikan atau kisah ini bisa melengkapi pengetahuan teman-teman. Buat yang belum tahu tentang apa itu Perang Badar, semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi karena sejarah Islam itu sangat luar biasa kalau menurut saya dibandingkan sejarah-sejarah ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi sejarah Islam ini saya sangat suka dan mempelajari sejarah, dan saya ingin membagikan ke teman-teman apa yang saya tahu. Nah, Perang Badar itu salah satu perang umat muslim yang besar teman-teman ya. Dan juga sebenarnya bukan sebesar yang seperti perang-perang pada umumnya ya. Maksudnya perang-perang yang nanti yang akan saya ceritakan seperti perang Yarmouk yang muslim versus Romawi, itu perang besar juga. Nah, ini tapi perang yang pionir, perang pertama kali umat muslim, di mana perang ini akan mengawali sejarah umat manusia, sejarah agama Islam teman-teman. Tanpa berlama-lama, saya akan menceritakan sebuah kisah Perang Badar yang saya ambil dari beberapa literatur atau referensi ataupun pengetahuan yang mungkin sudah pernah saya baca. Tapi saya juga di sini saya juga baca literatur di mana untuk melengkapi apa yang akan saya sampaikan. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe channel Pintu Surga, segera subscribe channel Pintu Surga dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info atau kisah-kisah menarik di Pintu Surga. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Perang Badar, perang yang sangat besar, atau bukan besar secara jumlah ya, tapi besar secara nilai intrinsiknya atau nilai di dalamnya. Jadi nilai-nilai terkandung di situ sangat besar. Jadi itu pembentukan mental karakter para sahabat di perang-perang sesudahnya nanti. Jadi perang ini perang pionir, perang yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Nah, nanti kita coba ulas ya Perang Badar ini seperti apa. Nah, Perang Badar sendiri diambil dari nama Badar, itu adalah suatu lokasi teman-teman. Jadi lokasi di dekat Madinah. Dan perang ini itu terjadi pada tahun 13 Maret 624 Masehi. Nah, jadi ketika itu kan Rasulullah SAW hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Karena teman-teman tahu sendiri ya, di Mekah Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya terus disiksa karena apa? Karena memeluk agama Islam, karena memeluk ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap, penduduk Mekah ini menganggap bahwa ajaran Rasulullah ini sesat dan lain sebagainya, padahal ajaran ini benar. Dan pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad beserta para sahabatnya atau pemeluk agama Islam yang awal-awal itu selalu disiksa di Mekah teman-teman. Kenapa? Karena mereka menganggap ini ajaran sesat dan lain-lain. Bahkan banyak pemimpin
kaum Quraisy di Mekah menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini penyihir ataupun pendongeng atau sebenarnya yang ngarang-ngarang Al-Quran dan lain-lain. Dan pada saat itu Allah masih belum menurunkan perintah untuk melakukan perlawanan. Jadi Rasulullah SAW beserta sahabatnya stay aja, tetap aja tinggal di Mekah dengan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, di mana disiksa karena para pemeluk agama Islam awal-awal itu juga banyak budak ya, jadi di situ disiksa dan lain-lain lah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan perintah untuk hijrah, ya, hijrah ke Madinah. Singkatnya seperti itu ya. Sebenarnya hijrah ini ada dua, awalnya sebelum di Madinah, hijrahnya itu ke Habasyah, ke negeri Ethiopia. Cuma ini saya nggak ceritakan di sini. Yang jelas secara singkat Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kebanyakan teman-teman, para sahabat ini tidak membawa harta benda karena memang disita oleh penduduk Mekah. Jadi sengaja nih kaum Quraisy ini. Jadi ketika sahabat Rasulullah dipindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah yang awalnya kaya raya, banyak harta, itu disita semua di Mekah. Jadi para sahabat Rasulullah yang sudah hijrah ke Madinah ini nggak bawa apa-apa, bahkan ada yang nggak bawa anak, nggak bawa istri, karena anak dan istrinya tidak ikut masuk Muslim atau tidak ikut masuk Islam pada saat itu. Jadi mereka bawa cuma badan aja untuk ke Madinah. Nah, jadi mereka ini yang awalnya kaya, punya harta, nggak bawa apa-apa. Jadi direbut semua kekayaannya atau hartanya oleh kaum Quraisy di Mekah. Nah, pada saat itu teman-teman, sudah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya sudah di Madinah nih ceritanya. Nah, yang melatar belakangi pertempuran Badar ini apa? Jadi gini teman-teman. Jadi kalau dulu, zaman dulu ya, kafilah atau kafilah dagang ya dulu itu kan kaum Quraisy ataupun orang-orang di Jazirah Arab itu selalu suka berdagang. Nah, kalau berdagang, orang Mekah ini atau kaum Quraisy ini selalu membeli atau menjual barang di negeri Syam. Negeri Syam itu atasnya Madinah, di utaranya Madinah. Nah, kalau mereka itu berdagang itu selalu melalui kota Madinah. Walaupun memang tidak melalui tengah Madinah. Jadi contoh ini kota Madinah gitu ya. Mereka lewat sininya. Jadi kan ini Madinah, ini Mekah gitu ya. Jadi kalau mereka berjalan dari Mekah ke Syam, Syam ini di atasnya sini teman-teman. Melewati sini, balik sini lagi. Memang tidak lewat langsung kota Madinahnya, lewat pinggirannya. Tepatnya di sebelah mungkin baratnya mungkin ya. Nah, mendengar itu Nabi Muhammad SAW itu menginginkan adanya mata-mata, mengirimkan mata-mata ini. Jadi ketika kaum Quraisy ini atau kafilah Quraisy ini jalan ke situ, kita cek nih dia bawa barang apa aja. Nah, seperti itu. Singkat cerita teman-teman. Nah, kaum Muslim atau orang Islam di Madinah ini ingin merebut kembali harta-harta mereka yang dirampas di Mekah pada saat itu. Nah, jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW menghimbau, mengumumkan bahwa ayo kita ayo kita nyegat kafilah gitu ya. Nah, kita nyegat kafilah. Sebenarnya ini nggak niat berperang teman-teman, niat nyegat kafilah aja. Nah, jadi makanya ketika pada saat itu orang Muslim atau orang Islami ke daerah Badr itu sekitar cuma 313 orang aja. Jadi nggak banyak. Dan tidak ada perlengkapan perang sama sekali. Jadi nggak ada yang pakai baju besi. Dulu kalau zaman dulu ya perang itu pakai baju besi ya. Terus bawa kuda, bawa unta. Nah ini enggak teman-teman. Jadi 313 orang. Kalau menurut riwayat yang kuat ya, satu orang ketambah Nabi Muhammad, ya berarti 314 orang. Ini ke daerah Badar. Ke daerah Badar, jalan ke sana pengen nemuin atau nyegat kafilah ya. Kafilah ini kalau tidak salah dipimpin oleh Abu Sufyan. Kalau tidak salah ya teman-teman ya. Ini kafilah Quraisy pulang dari Syam yang dipimpin oleh, ya kalau tidak salah pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan, salah satu pemimpin di kota Mekah. Nah, namun mendengar kabar seperti itu, Abu Sufyan itu mendengar dari mata-matanya juga bahwa oh ini kaum atau orang Islam mau nyegat nih
di negeri nyegat nih dari daerah Badr. Akhirnya Abu Sufyan ini mengirimkan surat ke Mekah. Nah pada saat itu surat itu diterima oleh Abu Jahal. Nah salah satu pemimpin Mekah juga. Nah akhirnya pihak pasukan Quraisy mengirimkan, pihak suku Quraisy di Mekah mengirimkan pasukan. Berapa jumlahnya teman-teman? Coba tebak. Jumlahnya gak main-main teman-teman. Yang dikirimkan ke lokasi Badr itu 1000 pasukan. Nah jadi 1000 pasukan ini mendekati ke lokasi Badr, di mana ada laporan seperti itu. Nah jadi pada saat itu teman-teman, ini berarti ya orang Quraisynya 1000, orang Muslimnya berapa tadi? 314 orang. Jadi 3 kali lipatnya ya. Nah, jadi 300 melawan 1000 teman-teman. Nah, namun pada saat udah di sana teman-teman, itu nggak langsung ketemuan gitu enggak. Karena di situ itu dari Badar itu ada gunung. Nah, gunungnya itu menghalangi mereka. Jadi pasukan Muslim ini sudah ada di situ. Pasukan Quraisy juga ada di situ, tapi mereka tidak saling tahu, padahal berdekatan. Nah, contoh ya, ini gunung nih, gunung. Orang Quraisy di sini, orang Muslim di sini. Hanya terhalang gunung aja. Udah di lokasi yang sama, teman-teman. Nah, namun mereka tidak saling tahu. Bahkan Allah menyatakan pada surat di Al-Quran, mereka ini kalau janjian pun mereka nggak akan ketemu. Karena memang perang ini perang yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jadi perang ini ada campur tangan Allah, teman-teman. Kalau seandainya dua pasukan ini janjian, mungkin nggak akan terjadi perang. Nah, singkatnya kafilah sudah masuk ke lokasi Badr. Kafilah nggak ketemu. Jadi kan di lokasi Badr ini ada 3, teman-teman. Ada kafilahnya Abu Sufyan, ada pasukan Muslimin, ada pasukan dari suku Quraisy. Mereka ketiga-tiganya ini tidak saling ketemu. Jadi ketika kafilah Abu Sufyan tadi yang membawa barang-barang dagangan ya dari negeri Syam itu melalui lokasi Badr, mereka nggak menemukan atau tidak bertemu dengan pasukan Muslim ataupun pasukan Quraisy. Padahal ketiganya ini di lokasi yang sama. Nah ini kan uniknya kan di sini. Akhirnya pasukan kafilah dagangnya Abu Sufyan udah balik kan, udah berjalan balik ke Mekah, mengirimkan surat ke Abu Jahal, pemimpin pasukan 1000 tadi, bahwa saya sudah lolos di daerah lokasi Madinah, udah ditarik aja pasukannya, nggak usah perang, ya. Cuma Abu Jahal ini memprovokasi pasukan-pasukan ini, ngapain balik, kita udah di sini, kita hancurkan aja Madinah, kita hancurkan aja umat Muslim. Pengennya kan seperti itu. Jadi Abu Jahal ini menginginkan perang. Nah, setelah kafilah dagangnya ini sudah lanjut ke kota Mekah, balik kota Mekah, dua pasukan ini masih ada di lokasi Badr, tapi tidak saling tahu, teman-teman. Tidak saling tahu. Nah, akhirnya kata Allah sama Allah memang diatur ya. Akhirnya pasukan Muslimin itu ya, ini ada detailnya ya. Jadi dari 313 itu, ini ada muhajirin itu sekitar 80-an, dari suku Aus ada 60, dan dari suku Hajraj ada 170. Aus dan Hajraj ini salah dua suku Ansor, teman-teman ya. Jadi ya sekitar muhajirinnya 80. Muhajirin ini orang dari atau sahabat Rasulullah dari Mekah ya, muhajirin sekitar 80-an. Lah selebihnya 170 sampai 60-an, berarti ada 230-an itu dari suku Ansor, jadi orang-orang dari asli Madinah, teman-teman. Nah, malam sebelum terjadi peperangan, teman-teman, Allah itu menurunkan hujan. Jadi contoh ya, besoknya perang, malamnya ini Allah menurunkan hujan. Hujannya nggak seberapa deras, hujan ringan aja, yang membuat pasukan Muslimin ini ngantuk. Jadi kalau ngantuk kan rasa takutnya hilang, karena pada saat itu kan memang perang masih baru pertama kali, jadi memang mentalnya kan masih berkecamuk ya. Perang pertama kali, ini menang atau enggak, tapi Rasulullah selalu memantapkan atau memberi semangat para sahabat-sahabatnya bahwa tenang aja, kita dibantu Allah, kita pasti akan menang. Nah, jadi di dalam surat Al-Anfal ayat 7, teman-teman, yang ini ada firman Allah yang menyatakan tentang perang Badar tersebut.
Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang akan kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak punya kekuatan senjatalah untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Jadi ayat ini memberitakan kepada Nabi Muhammad dan beserta sahabatnya bahwa Allah akan memenangkan perang ini, teman-teman. Nah, jadi malam sebelum pertempuran, malamnya di perkemahan muslimin, jadi ada gunung kan, ini kemahnya di sini gitu ya. Yang tidak saling tahu tapi mereka tahu karena pada saat udah malam itu sudah tahu, teman-teman. Nah, di perkemahan kaum muslim itu terjadi hujan yang ringan. Jadi biasanya kalau hujan-hujan itu apa lagi malam kan bikin ngantuk, teman-teman ya. Si ngantuk tidur ya, jadi kan nggak takut ya. Sedangkan di perkemahan, di dekatnya perkemahan orang kafir Quraisy, ini Allah menurunkan hujan yang sangat lebat, akibatnya nanti tanahnya ini becek, teman-teman. Jadi pergerakan menjadi lambat. Nah, seperti memang qadarullah, emang semuanya diatur sama Allah. Besoknya terjadi pertempuran, teman-teman. Jadi di lokasi Badr, ya, lokasi Badr itu seperti gurun yang bisa akhirnya tanah luas gitu ya, adalah sebelahnya gunung gitu ya. Nah, jadi bertemulah dua pasukan ini, pasukan muslim dan pasukan kafir Quraisy dari Mekah. Nah, jadi mereka berhadapan 1000 melawan 314 orang. Nah, pada saat itu seperti biasa, nanti di perang-perang sesudahnya ini juga melakukan yang sama. Jadi kalau perang zaman dulu, teman-teman, itu selalu ada duelnya dulu. Jadi 1 lawan 1, 2 lawan 2, jadi duel. Jadi sebelum mereka bertarung ya, tarung besar-besaran untuk perang besar-besaran, ini ada salah satu kejadian sebelum mereka berperang ketemu ya, ada duel. Tapi sebelum duel, ini ada salah satu orang dari kaum Quraisy. Jadi gini, tadi belum saya ceritakan perkemahan para muslimin, perkemahan pasukan muslimin ini, teman-teman, itu berada di baliknya sumur. Jadi di situ ada sumber-sumber air di daerah Badr, dan sumber-sumber air ini sudah dikuasai sama kaum muslimin karena berkemah di situ. Jadi contoh ini pasukan kaum muslim gitu ya, di belakangnya ini sumur, ada di sini juga sumur-sumur gitu ya, atau sumber air. Nah, salah satu orang dari kafir Quraisy yang bernama Al-As'ad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, ini seorang laki-laki yang berperangai buruk. Dia keluar dari pasukan kaum musyrikin ini, bersumpah untuk minum air di salah satu sumber dekatnya kaum muslim. Dia ke sana dengan segala tenaga dikerahkan ya. Cuma Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah ini paman Rasulullah, teman-teman, maju menghadapi orang ini, menghadapi Al-Aswad ini, teman-teman. Jadi menghadapi sampai mereka berhadapan dan berkelahi, duel. Cuma alhamdulillah Hamzah radhiyallahu anhu berhasil memukulnya dan menebas kakinya, teman-teman, dan pincang. Jadi kakinya sebelah betis ini disabet pedang ya, berdarah, muncul darah sampai dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia ngesot menuju air tadi, sumber air tadi, karena dia bersumpah pengen minum kan. Istilahnya kenapa melakukan hal itu? Pengen menghina pasukan muslim. Wah, aku loh bisa minum tenagamu gitu kan. Lah, cuma akhirnya dihadapi sama Hamzah, ditebas kakinya, akhirnya jatuh, dia ngesot ke arah sumber air tadi. Nah, sudah dekat, begitu dekat mau minum, ditebas lehernya sama Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi itu korban pertama dari kaum musyrikin, dari kaum musyrik kafir Quraisy tadi. Nah, setelah itu akhirnya memicu kemarahan pasukan musyrikin ini, pasukan dari Mekah yang dipimpin Abu Jahal tadi. Akhirnya keluar 3 orang, teman-teman. Yang satu bernama Utbah, yang kedua Syaibah. Syaibah ini putra dari Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah, yang pertama Utbah, Syaibah ini putranya Rabi'ah, dan serta Al-Walid bin Utbah. Nah, jadi ketiga orang ini saudara, keluargaan. Jadi masih keluarga 3 orang ini. Kuat-kuat, teman-teman, 3 orang ini. Jadi ada 3 ya, Syaibah, Al-Walid sama Utbah. Nah, ini 3 orang ini kuat-kuat. Akhirnya muncul juga keluar juga 3 orang dari kaum muslimin. Lah, pertama yang maju ini orang Ansor, teman-teman, orang asli Madinah.
yang bernama Auf dan Mu'wad dan juga Abdullah bin Roha. Jadi ketiga orang ini dari kaum Ansor dari Madinah. Nah, cuma dengan munculnya, dengan keluarnya 3 orang dari Ansor ini, orang dari Mekah ini menolak. Oh jangan, saya nggak ada urusan dengan orang Ansor. Mending yang maju Muhajirin, orang dari suku kami sendiri. Jadi para kaum musyrik ini menginginkan yang keluar yang kan 3 tadi ya, Saibah putra bin Robi'ah, Al-Walid bin Utbah, sama Utbah sendiri ya. Jadi 3 orang ini keluar dari suku Quraisy. Lah menginginkan yang menghadapi juga dari suku Quraisy juga. Nah tiga-tiganya jadi maksudnya 6 ini dari suku Quraisy gitu. Yang cuma dari kaum muslimin ini tadi keluar 3 orang dari pasukan Ansor, suku Ansor. Lah yang 3 orang ini nggak pengen. Lah akhirnya Nabi Muhammad SAW menarik 3 orang ini dan mengeluarkan 3 pasukan. Nah siapa pasukannya? Nabi Muhammad mengeluarkan 3 pasukan atau 3 orang ini yang dari keluarganya sendiri. Yang satu tadi paman Rasulullah tadi, Hamzah radhiyallahu anhu itu juga keluar. Terus yang kedua Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, dan juga yang satunya Ubaidah bin Al-Harits. Nah, Ubaidah dan Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah ya teman-teman ya. Sedangkan Hamzah paman, jadi paman Rasulullah. Jadi 3 orang ini keluarga. Oke, biar keluarga saya menghadapinya. Akhirnya Ubaidah berdua dengan Utbah. Jadi Ubaidah sepupu Rasulullah tadi menghadapi Utbah, sedangkan Ali melawan Al-Walid dan Hamzah melawan Saibah. Nah, Hamzah dan Ali tidak sulit ya menghadapi kedua ini, ditebas langsung dibunuh. Jadi Hamzah dan Ali langsung memenangkan duel tadi. Sedangkan Utbah dan Ubaidah yang berduel ini sengit teman-teman. Jadi mereka imbang dan keduanya berhasil menikam satu dengan yang lainnya. Jadi Ubaidah dari kubu muslimin juga tertikam dan Utbah dari pihak musyrikin kafir Quraisy juga tertikam. Nah akhirnya Ubaidah ini juga akhirnya meninggal mati syahid setelah sekitar 4-5 hari setelah perang Badar. Jadi memang tidak langsung meninggal di tempat, meninggalnya 4-5 hari. Jadi pada saat ditikam ya, Ubaidah tadi akhirnya ditolong sama Hamzah dan Ali, dibopong, dan akhirnya Hamzah dan Ali menebas Utbah. Dengan begitu 3 orang dari suku Quraisy, kafir Quraisy ini tadi meninggal teman-teman. Nah setelah duel itu jadilah akhirnya perang berkecamuk. Jadi akhirnya ketika 3 orang dari suku Quraisy, kafir Quraisy ini kalah, semangat kaum muslimin ini bangkit teman-teman. Jadi semangatnya naik dan tingkat kepercayaan dirinya naik karena 3 orang bisa melawan sekaligus langsung meninggal semua. Akhirnya perang berkecamuk teman-teman. 313 orang tadi melawan 1000 orang pasukan dari suku Quraisy, orang musyrik kafir Quraisy. Akhirnya perang berkecamuk dan yang luar biasanya teman-teman, yang perlu diketahui ini ya, ada keterlibatan malaikat yang turun dari langit untuk membantu kaum muslim teman-teman. Nah, karena memang Allah menjanjikan kemenangan. Jadi jangan khawatir, kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan, pasti menang. Karena agama Islam yang paling benar teman-teman. Jadi dari 313 Allah menurunkan 1000 pasukan teman-teman. Dalam riwayat Sahih menyebutkan bahwa malaikat Jibril turun bersama 500 pasukan malaikat berada di sebelah kanan pasukan muslimin. Jadi ada kanan dan kiri pasukan muslim tadi. Jadi campur ya, tadi sudah perang berkecamuk ya, tapi ada pembagian memang. Rasulullah selalu melakukan strategi perang. Jadi ada sayap kanan dan sayap kiri ya. Sayap kanan dipimpin oleh yang di situ ada Abu Bakar. Jadi sebelah kanan ada Abu Bakar, yang sebelah kiri dipimpin atau di situ dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua pasukan ini kanan dan kiri ditambahi sama Allah teman-teman. Alhamdulillah Allah menurunkan bala malaikatnya 1000 orang malaikat. Nah, jadi 500 malaikat ini dipimpin oleh malaikat Jibril turun di sebelah kanan pasukan muslim, dan 500 lagi dipimpin oleh malaikat Mikail turun 500 menemani di pasukan sebelah kiri teman-teman, yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Jadi total ada 1300 pasukan teman-teman. Nah pada saat itu malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki yang
berpakaian serba putih dan ikut berperang. Jadi malaikat tadi turun dari langit, ikut perang. Memang ada yang dari pasukan musyrikin itu melihat semua. Jadi pasukan muslim akhirnya menjadi banyak. Ada yang nggak melihat teman, tapi kebanyakan melihat. Cuma dari kaum muslim sendiri nggak melihat teman-teman. Jadi turunnya pasukan 500 dan 500 ini orang muslim itu nggak tahu, nggak kelihatan. Yang tahu adalah orang musyrik tadi. Orang musyrik Mekah itu mereka tahu akan keberadaan malaikat. Jadi pasukannya lebih banyak. Akhirnya berkecamuk lah perang. Akhirnya perang dimenangkan oleh pihak kaum muslimin teman-teman. Nah, kalau untuk jumlahnya ya, jumlah yang meninggal itu sekitar di pasukan muslim semua belasan, sedangkan di kaum musyrik Mekah itu sekitar 70-80an orang yang meninggal. Dan juga yang meninggal ini tokoh-tokohnya Arab teman-teman. Hampir seluruh pemimpin Mekah, tokoh-tokohnya Mekah tadi ya, bukan tokoh Arab, tokoh-tokohnya Mekah. Jadi Mekah ini kan memang, di kota Mekah ini nggak ada raja teman-teman. Di Mekah ini banyak suku-suku. Setiap sukunya mempunyai pemimpin sendiri. Nah, mereka yang turut andil memimpin kota Mekah. Nah, kebanyakan pemimpin dari suku-suku tadi, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal ini pemimpin kafirnya Mekah ya istilahnya. Jadi pada saat pertempuran, pemimpin Mekah banyak yang bertumbang, banyak yang meninggal, termasuk Abu Jahal. Terus tadi ya, Utbah, Saibah itu pemimpin di kota Mekah. Dan juga Umayyah bin Khalaf juga meninggal terbunuh di perang Badar teman-teman. Dengan adanya perang atau adanya kemenangan ini, akhirnya tingkat kepercayaan diri kaum muslim bertambah teman-teman, dan yakin akan kebenaran agama Islam ini teman-teman. Nah, yang lain yang tidak meninggal akhirnya menjadi tawanan perang. Alhamdulillah perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin hanya tumbang sekitar belasan orang saja ya, termasuk tadi yang Ubaidah tadi ya. Ada 13 orang, ada termasuk Umair, Ubaidah, ada Sofwan, ada Aqil bin Abu Qair, dan beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj. Nah, itu yang meninggal, jadi belasan aja. Tapi yang paling banyak meninggal itu dari pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy, kafir Quraisy itu meninggal sekitar 15-16% teman-teman yang meninggal, dan pasukan lainnya menjadi tawanan. Ada yang sudah berlarian, jadi pada saat perang Badar berkecamuk, akhirnya kalahkan tumbang, akhirnya udah berlarian, kocar-kacir pasukan kafir Quraisy ini teman-teman. Akhirnya mereka udah banyak yang lari ke Mekah, ada yang sebagian menjadi tawanan perang teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya, seperti itu singkatnya tentang perang Badar. Nah, jadi perang ini yang dimenangkan oleh kaum muslim. Jadi perang pertama kali ini alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, akhirnya perang selesai. Nanti di dalamnya ada cerita-cerita unik teman-teman yang akan saya suguhkan di konten atau video saya selanjutnya. Jadi video ini saya cukupkan sekian tentang perang Badar tadi, singkat, padat, dan jelas. Semoga dengan penjelasan saya teman-teman bisa paham dan mengerti. Kalau seandainya ada kurang lebihnya mohon maaf, dan seandainya mungkin teman-teman punya referensi yang lain mungkin saya belum menyebutkan di sini, bisa ditambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Oh iya, tadi saya belum cerita, lupa teman-teman. Jadi pada saat perang berkecamuk ya, tadi kan ada pasukan malaikat nih. Nah, saya belum cerita ini, saya tambahkan, saya kelupaan, mumpung ingat. Nah, jadi ada pasukan malaikat nih. Akhirnya kan peperangan dimenangkan kaum muslimin. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, kalau kalian pengen tahu korban mana yang dari korban yang malaikat bunuh, itu cirinya adalah jari-jarinya ditebas teman-teman. Jari-jarinya ditebas, dan tebasan pedangnya para malaikat ini, bekas lukanya itu ada gosong-gosongnya. Jadi memang tebasan pedang malaikat ini seperti api dari api neraka. Jadi di waktu ditebas, kalau manusia menebas manusia, maksudnya kaum musliminnya manusia menebas kaum Quraisy tadi, itu tebasannya nggak ada bekas gosongnya. Tapi kalau tebasan para malaikat ini ada bekas gosongnya. Nah, itu Rasulullah menceritakan seperti itu kepada sahabatnya, yang akhirnya sahabat mengecek, ternyata memang ada korban-korban yang dibunuh oleh para malaikat ini, tebasannya di tangan-tangannya itu ada bekas itu
tebasan pedang yang ada gosong-gosongnya gitu teman-teman, kayak seperti kena api gitu ya. Nah itu yang tadi saya lupa belum ceritakan teman-teman ya. Jadi tebasan pedang para malaikat itu meninggalkan luka bakar, bekas gosong di bagian tubuhnya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk cerita saya, kisah saya yang pertama tentang perang Badar. Nanti selanjutnya akan saya ceritakan tentang perang Uhud, perang kedua yang besar juga nih. Nanti akan saya ceritakan di konten saya selanjutnya. Dan juga dalam perang Badar ini ada beberapa cerita yang menarik yang akan saya kupas sedikit aja nanti di video saya selanjutnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak cerita saya tentang perang Badar ini. Thank you, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.